Yang anehnya, kenapa dia itu berhenti? Cet, astagfirullahaladzim, buru buntu. Dia itu udah gak, dia terabas aja jalan hancur gimana pun, yang penting gak jatuh. Terus hilangnya itu langsung, terus kayak asap. Apa nih sekarang yang jatuh? Oh, raknya yang geser ya. Halo Baraya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang kepada Baraya yang telah hadir di video saya kali ini. Kembali lagi bersama saya Kang Budi. Seperti biasa di channel saya kali ini, saya akan mereaction video horor dan menceritakan kisah horor yang telah dikirim oleh teman-teman Baraya. Akan tetapi sebelum saya mereaction video dan menceritakan kisah-kisah horor yang telah dikirim oleh Baraya, boleh untuk Baraya klik like, subscribe, dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya supaya saya bisa terus membangun channel ini. Oke, tidak lama-lama lagi, jangan sampai lama-lama lagi, kita mulai reactionnya. Kita mulai. Ini videonya cuma satu ya, saya akan mereaction satu video karena ini satu videonya juga durasinya lumayan panjang ya, hampir 6 menit. Seram, penampakan sosok kepala buntung tertangkap kamera CCTV rumah. Kita mulai ya Baraya. Bentar, kurang cerah nih. Ini ada petunjuk merah. Bentar, karena ini durasinya agak lama, kita percepat ya, 1,25 kali aja. Nanti saya jelasinnya setelah video beres ya. Kita lihat dulu sampai selesai. Ada petunjuk lagi ke sapu ya. Kita lihat aja sampai selesai dulu ya. Pagar gerak, buka sendiri, sapu melayang. Terus apa lagi? Untuk kepala buntungnya belum ada ya. Ini cuma ada di satu sisi kamera aja ya. Ada petunjuk lagi ke pagar ya. Pagarnya nutup lagi tanpa ada orang. Ada petunjuk lagi gerak sepatu. Kita lihat saja. Sendal jatuh. Oke. Sendalnya masih bergerak. Kalau asli ini serem sih, walaupun nggak kelihatan ya makhluknya, tapi kalau barang-barang udah gerak sendiri itu, aduh, lebih seram dibanding lihat
makhluknya bagi saya ya. Masih sendal yang dimaininnya, satu sendal aja dimainin, ngegeser ngejauh dari pasangannya. Apa ini ya, kok ada ya mainin kayak gini. Oh, petunjuknya lagi ke rak sepatu. Apa nih sekarang yang jatuh? Oh, raknya yang geser ya, raknya yang geser sendiri. Kita tonton sampai habis dulu ya. Oke, masih geser sendiri. Kelihatan kayak ada bayangan ya, tapi ketahuan. Oh, ada bayangan motor nih. Ada petunjuk di pinggir, kelihatan. Bentar, kita perjelas ya, deketin ya. Pagar buka. Oh itu, oh ini yang kepala buntungnya itu ya. Kita tonton lagi sampai selesai dulu. Diem ya, langsung hilang. Tunjuk ada ke sendal lagi. Masih digerakin sendalnya ya. Kepala buntungnya itu cuma sebentar sih yang dianggap kepala buntungnya itu. Cuma kelihatan kayak ada bayangan. Sendal masih dibawa keluar. Itu karena si kepala buntung itu butuh sendal sebelah apa gimana gitu. Oh, sekarang pagarnya ditutupin lagi. Udah. Tapi sopan sih ya, ngambil sendal sebelah itu kepala buntung, tapi caranya sopan, buka pagar nutupin lagi. Cuma gak diberesin ini rak sepatunya, seharusnya sekalian beresin lagi rak sepatunya tuh. Oke, boleh ya. Menurut Baraya, ini asli atau hanya settingan? Cuma ini dilihat di satu CCTV, satu sisi CCTV ya, nggak ada lagi kamera CCTV yang lain gitu. Warna hitam putih, gak terlalu jelas. Cuma ya kalau dibilang asli bisa jadi asli, tapi kalau dibilang settingan, kalau zaman sekarang ya banyaklah yang dibuat settingan seperti ini ya, digerak-gerakin barang. Ada orang tapi bisa diedit, dihapus orangnya, ngegerak sendiri. Kalau hulu buntung yang di sana karena kelihatan jauh, dideketin juga. Kita lihat lagi bentar yang hulu buntungnya ya. Mana sih? Nah, emang kelihatan dari sisi ini agak jauh soalnya ya, gak kelihatan kepalanya emang. Cuma ini kan warnanya hitam putih jadi gak terlalu jelas. Takutnya ini orang ya yang dibuat settingan itu ya. Hilangnya itu langsung terus kayak asap ya. Kalau menurut saya ini bisa saja settingan ya, cuma ini tergantung Baraya juga. Menurut Baraya asli atau hanya settingan? Boleh komen di bawah ya Baraya, karena zaman sekarang itu banyak sekali cara untuk menyeting kayak gitu. Video reaction cuma segitu ya Baraya. Kita lanjut bentar. Nah,
Kita lanjut ke cerita horor yang dialami oleh teman saya ya Baraya. Ini sangkut paut sama kepala buntung, sengaja saya semain dicari dulu video yang nyangkut paut sama kepala buntung karena teman saya juga pernah diteror 2 kali saat pacaran oleh kepala buntung. Jadi gini ceritanya Baraya. Sebut saja teman saya ini namanya Adi ya. Nah si Adi ini orang Garut, pacarnya juga orang Garut. Nah rumah pacarnya itu ada di ujung kampung, di salah satu daerah Garut ya. Yang kesananya lagi tuh gak ada jalan, cuma perkebunan terus hutan. Nah mau masuk ke perkampungan pacarnya itu emang sama, masuk kebun, hutan, jalan hancur, baru perkampungannya. Kata dia tuh biasa kan, dia tuh apel ke rumahnya karena dia gak bisa bawa pacarnya keluar. Apelnya itu karena orang tuanya itu ketat sekali ngajarin ke anaknya ini. Nah pada saat itu tahun 2014-2015 kalau gak salah, itu main. Jadi ke rumah pacarnya itu dari jalan raya itu masuk gang, jalannya masih bagus, aspal. Masuk mobil ya, itu pakai motor, masuk mobil. Nah di ujung jalan itu, perumahan itu ada lagi masuk jalur ke perkampungan rumah pacar perempuan itu. Nah di sana masuk jalur itu, jalan udah hancur. Kalau kata orang Sunda mah jalannya itu mirip susukan saat. Bahasa Indonesianya itu kayak sungai kering. Jalannya itu hancur banget. Udah masuk itu masuk perkebunan, kebun biasa, kebun warga, hutan, banyak pohon bambu. Terus di sana itu ada pabrik bata merah yang udah lama tutup. Kira-kira jarak dari perkampungan warga yang jalan mulus itu ke rumah pacarnya itu ada 5-6 kilometeran lah. Cuman emang di hutan itu ada satu rumah, gak ada lagi, satu rumah, gak ada lagi, satu rumah, gak ada lagi, seperti itu. Nyampe lah. Dia itu biasa apel jam 3 sore, pulang jam 9 malam. Nah biasa kalau pulang itu belum pernah ada teror kayak gitu. Cuma udah beberapa kali main ke rumahnya, pulangnya itu setiap malam. Nah pada saat itu kalau gak salah Selasa malam awal mula ketemu sosok itu, Selasa malam Rebu ya. Biasa main ke rumah pacarnya, udah gitu pamitan pulang. Seperti biasa, perjalanan tenang, santai, sampai di pabrik bata merah ini. Nah, gak sengaja jarak antara 5-10 meter dari motor dia itu jalan, lirikan mata dia itu ngelihat ke arah kiri. Terus kayak orang cuma diem sambil berdiri. Tambah maju, kok kata dia itu dalam hati, nah huluan, kenapa gak ada kepalaan? Terus maju, udah sampai ke si hantu kepala buntung itu. Yang anehnya, kenapa dia itu berhenti, malah ngelirik. Dalam hati dia, anjir, hulu buntung, badan semua gemeteran, gak bisa kayak yang kesirap, gak bisa jalan beberapa detik, itu sampai 5-10 detik baru dia sadar. Astagfirullahaladzim, hulu buntung. Dia itu udah gak, dia terabas aja jalan hancur gimana pun, yang penting gak jatuh. Terus berangkat keluar sampai ujung jalan yang hancur itu, sampai masuk jalan mulus, dia berhenti dulu.
tarik napas dulu, keluarin, tarik napas, keluarin. Baru sekarang dia ngelihat hantu langsung pakai mata kepalanya sendiri. Yang dilihat dia itu badannya saja, tapi gak ada kepalanya, gak tahu kepalanya kemana. Pakaiannya lusuh, compang-camping, baju hitam pendek, kaos pendek gitu ya, compang-camping, celana itu kayak celana pangsi hitam. Udah segitu. Pulang dari sana masuk jalan raya, mulai terasa badannya itu udah kayak yang mau meriang, dingin sedingin-dinginnya. Sampai ke rumah besoknya 3 hari dia tepar, atau apa ya tepar itu, dia sakit meriang 3 hari. Setelah di sana dia cerita ke pacarnya lewat chat, karena jarang ketemu ya, pacarnya beda sekolah. Pacarnya bilang ke keluarganya bahwa si Adi ini ketemu hulu buntung atau ketemu kepala buntung, maaf ya, di dekat pabrik bata merah itu. Kata keluarganya, ya di sana emang sering ada teror kepala buntung. Nah, kembali lagi ke si Adi. 3 hari dia sakit, dia belum pernah lagi nih, udah beberapa bulan nggak ketemu si ceweknya ini karena masih trauma ngelihat itu, karena baru pertama kali dia melihat hantu dengan jelas. Nah, tapi beberapa bulan kemudian ya pikirannya udah bersih lagi, udah nggak terlalu ingat lagi kepada teror yang pernah dialami oleh dia. Si Adi ini biasa apel lagi seperti biasa. Yang anehnya itu udah tahu malamnya itu tuh terakhir kesana itu diteror oleh si kepala buntung ini. Dia balik lagi ke rumah pacarnya itu pada sore hari seperti biasa, pulang pada malam hari. Nah, di sini yang alhamdulillahnya kata si Adi, udah beberapa kali nggak ada teror lagi. Pulang jam 8 malam, pulang jam 9 malam, nggak ada teror. Nah, pada yang kelima atau keenam kali kalau kata dia itu seperti biasa, nah, apel ke rumahnya biasa sama pacarnya, sama orang tuanya ngobrol ngalir ngidul. Nah, pulanglah Adi jam setengah 9-an kalau nggak salah, itu masih sore. Pulang, yang anehnya kenapa di pikirannya kok keinget ke kepala buntung ini, keinget, mulai ada rasa takut di perjalanan tuh. Pas mau ngelewatin si pabrik bata merah ini, dia itu udah mau bacaan apa aja lah, udah ayat kursi, udah apa. Yang aneh kenapa pikirannya itu tertuju ke teror ini, yang kemarin pada saat dia ngelewatin pabrik bata merah ini. Alhamdulillah gak ada, kata dia, alhamdulillah gak ada. Akan tetapi jarak 5 meter lagi di sana itu ada pohon kelapa. Majulah si Adi, kulutuk. Pikiran si Adi, kelapa jatuh biasa aja. Mata fokus ke kelapa yang jatuh ini. Tambah deket, berhenti dia. Kelapa ini muter, yang dianggap kelapa ini muter. Astagfirullahaladzim, sambil geter. Itu mukanya kepala buntung itu bicara, "Kemana awak aing?" Adi gak bisa apa-apa nih, diam sambil gemeteran, gak bisa jalan 5-10 detik lagi, dia gak bisa bergerak sama sekali. Sudah itu dia baru sadar, astagfirullahaladzim,
udah kacau pikiran itu. Gak buat mau digilas mau enggak, yang penting sampai dulu ke rumah. Udah pikir udah kacau nih. Keluar di jalan hancur itu, masuk terus. Ini mah udah gak berhenti, dia terus lanjut saja sampai ke rumah. Nah, pada di saat sampai rumah seperti biasa, si Adi meriang dan sakit selama 7 hari. Hampir seminggu dia sakit. Pas sehari setelah sakit itu, pada sakit yang pertama dia itu langsung ke dokter. Baraya ke dokter, ya biasa kata dokter itu ini penyakit biasalah, meriang kayak gitu ya, meriang batuk pilek kayak gitu. Cuma sampai habis obat 3-4 hari, kenapa gak sembuh-sembuh nih. Dia bilang ke orang tuanya bahwa sebelum sakit pulang dari rumah pacarnya dia begini. Orang tuanya langsung nelpon ke kenalan yang mengerti kayak seperti itu ya, dibawalah ke sana. Pada saat nyampe di sana, si bapak ini bilang, si orang tuanya ini belum bilang ya ke si abah ini bahwa anaknya sakit karena ini. Cuma di orang tua bilang ke si abahnya itu dia sakit pengen diobatin. Nah, bilang itu aja. Pas sampai sana si abah bilang, "Terus di mana tuh, Jang?" "Udah di mana atuh, Jang?" Jang itu sebutan kepada anak laki-laki ya. Diceritain lah sama si Adi ini. Ya, tahu udah. Udah, baring aja. Baring, diobatin. Sampai dipijit, di gimana kata Adi itu. Beres di sana, plong, gak kerasa sakit apa-apa. Kata si abah ini, "Nggak dikeluarkan kurang ya, SKD deui, fokus di jalan teh, ulah lo bating pikiran kaditu kadieu, fokus we, sing fokus, lo bawa bacaan." Nah, Jang, jadi lain kali kata si abah ini, kalau mau kemana-mana fokus saja, banyak-banyak berdoa di tiap perjalanan. Mau berangkat dari rumah, mau masuk ke rumah, mau kemana aja harus banyak berdoa. Alhamdulillahnya udah beberapa kali sampai nikah sama pacarnya ini, dia belum pernah kena teror si kepala buntung lagi. Alhamdulillah sampai sekarang sih ya, dia belum pernah cerita lagi kepada saya, tapi nggak tahu apakah dia pernah lagi melihat teror-teror yang lain. Wallahu alam ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala hal yang seperti itu ya, dijauhkan dari hal-hal goib, dijauhkan dari segala malabalainya, dijauhkan dari segala hal-hal yang negatif lah ya, seperti itu. Oke Baraya, cuma segitu ya cerita yang saya ceritakan kepada Baraya. Masih banyak lagi cerita-cerita horor yang sudah dikirim oleh teman-teman Baraya, cuman ya sedikit-sedikit saja. Nanti di episode selanjutnya, terus episode selanjutnya lagi. Sekian Baraya, mudah-mudahan Baraya sehat selalu, sehat walafiat, diberikan keberkahan, rezeki lancar segalanya, selamanya, semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.